berbuat baik. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, "Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik." Di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Tetapi kalian jangan bosan berbuat baik." Amin. Sahabat-sahabatku, ada banyak orang dihadapkan pada pergumulan dalam batinnya, dan salah satunya itu adalah hal berbuat baik. Apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan seperti yang diharapkan. Di situ dia pun mulai merasa bosan untuk berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik. Dan pada akhirnya dia pun berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Memang berbuat baik berarti harus berkorban dan kehilangan sesuatu atau kelihatannya merugi. Namun benarkah demikian? Sahabat-sahabatku, sama seperti seorang petani yang menanam padi atau sayuran, pada saat bersamaan tumbuh pula rumput atau ilalang di sawah atau ladangnya tersebut. Namun andaikan petani itu menanam rumput atau ilalang, maka ia tidak akan pernah mendapati padi atau sayuran turut tumbuh di sana. Demikian pula dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan perbuatan baik, terkadang justru hal-hal buruklah yang malah menyertai. Entah itu hinaan, cercaan, cibiran, atau fitnaan dari orang lain. Jika demikian, haruskah kita ini berhenti berbuat baik ketika orang lain tidak membalas kebaikan kita? Sahabat-sahabatku, kalau kita berbuat baik hanya sekedar untuk membalas kebaikan orang lain atau dengan tujuan mendapatkan balasan yang sama, maka Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 33 berkata, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Dan satu lagi, jangan pula kita berbuat baik karena suatu tendensi atau motivasi yang tidak benar. Dalam Galatia 6 ayat ke-9, Rasul Paulus menasehati, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi tidak ada istilahnya itu rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sebab pada saatnya kita akan menuai. Amin. Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Itu Amsal 11 ayat 17a. Dan sebagai orang percaya, perbuatan baik adalah sesuatu yang harus ada dalam hidup orang tersebut. Karena itu adalah bukti dari keselamatan yang telah dia terima. Dan juga merupakan bukti bahwa dia memiliki iman yang benar dan hidup. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang 11b, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.